Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 secara serentak di seluruh Indonesia saat momen libur Natal dan Tahun Baru 2022. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menilai adanya kebijakan tersebut akan berdampak kepada tingkat okupansi hotel dan restoran di akhir tahun nanti. Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 secara nasional di masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022. Kebijakan tersebut diambil guna menekan mobilitas masyarakat dan mencegah terjadinya gelombang ketiga. Namun adanya kebijakan tersebut memantik perhatian para pelaku usaha di sektor akomodasi. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI meminta pemerintah tidak melakukan pembatasan pergerakan. Pihaknya meyakini penerapan PPKM level 3 di momen libur Nataru kali ini bakal menghambat angka pertumbuhan okupansi hotel karena terjadi pembatasan pergerakan atau mobilitas masyarakat. Saat ini PHRI pun masih menunggu aturan teknis yang membahas mengenai PPKM level 3 di libur Natal 2022, mengingat dengan adanya kebijakan persyaratan tes PCR atau antigen akan menambah biaya perjalanan dan mempengaruhi minat masyarakat untuk menginap atau menggelar acara di perhotelan. Baik, untuk membahas lebih lanjut, apa kemudian dampak yang akan dirasakan sektor pariwisata dengan adanya kebijakan PPKM level 3 di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Bapak Sutrisno Iwantono. Selamat pagi, Pak Iwantono. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga Bapak juga dan juga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Kita bicara soal PPKM level 3, Pak. Karena sudah ada suratnya, sudah ada Inmendagri-nya, sudah didistribusikan kepada gubernur di beberapa wilayah. Teman-teman dari PHRI sendiri melihatnya seperti apa? Khususnya di DKI, apakah ini kemudian nanti akan berdampak signifikan terhadap pariwisata yang ada di wilayah tersebut? Ya, kalau DKI sebenarnya kan dengan tahun baru, ya itu kan justru orang banyak keluar dari DKI ya. Hmm. Mereka banyak yang pergi ke tempat-tempat wisata di luar DKI. Kalau bagi DKI, ya tentu netral saja, karena kemudian lebih banyak masyarakat yang tinggal di Jakarta, dan tentu mereka pun akan melakukan kegiatannya di Jakarta, gitu kan ya. Tapi secara umum tentu itu punya dampak bagi teman-teman semuanya, terutama di tempat-tempat wisata. Nah, tentu bagi posisi saya selaku Ketua DKI kan tidak dalam posisi untuk menentang ya kebijakan dari pemerintah. Itu pemerintah sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang masak gitu ya. Yang pada intinya adalah jangan sampai kondisi pandemi COVID-19 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan ini nanti meledak lagi. Ya. Jangan sampai dimeledakkan lagi, yang itu akan lebih parah dampaknya. Oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan, dengan cara juga vaksin. Karena dua hal itulah yang sebenarnya bisa mengendalikan pandemi ini. Satu adalah vaksin, dua adalah protokol kesehatan. Jadi kalau kita pakai masker, gitu, masker itu punya kemampuan tinggi untuk mencegah. Nah, kaitannya dengan hotel dan restoran, karena industri ini kan sangat tergantung dari mobilitas penduduk. Jadi setiap terjadinya perlambatan dan pengurangan mobilitas penduduk itu tentu punya dampak ekonomi. Tetapi juga kita harus bersabar karena mudah-mudahan ini nggak lama ya. Hanya Nataru, memang kita berharap Nataru itu kan di situ kita dapat pendapatan lah. Yang dimana pada bulan-bulan sebelumnya ini kan sangat
susah untuk Ya. hidup. Jadi kita menahan ya, semoga bersabar di 2 minggu ini bisa kemudian membuat Indonesia tidak lagi masuk ke zona gelombang berikutnya gitu. Karena dengan begitu ketika masuk ke gelombang berikutnya juga akan ada pembatasan lain yang juga akan berdampak nanti gitu ya terhadap bisnis usaha pariwisata. Tapi menariknya adalah ketika PPKM-nya kemudian dinaikkan ke level 3 yang semula sudah ada planning untuk melakukan perjalanan, akhirnya harus ditunda dan diganti menggunakan staycation. Apalagi warga Jakarta begitu ya, pasti akan mulai memilih dan melakukan pemesanan. Apa kemudian pengawasan ataupun pengingat gitu, Pak, kepada para pelaku usaha khususnya yang di Jakarta agar tetap kemudian menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan prokes yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Kesehatan? Kalau protokol kesehatan sektor hotel itu sebenarnya kan sebelum ada prokes kita sudah punya prokes duluan sejak awal tahun 2020 lalu ketika protokol itu belum ada, PARI sebenarnya sudah menyusun. Oleh karena itu tentang protokol kesehatan ini tidak terlalu khawatir lah untuk hotel ya. Lagi pula hotel itu kan tingkat kerumunannya kan kecil ya. Kita lihat kalau orang masuk ke hotel habis check in ya masuk ke kamar ya. Kecuali kalau misalnya ada karaoke, kemudian ada pesta-pesta atau renang. Tapi yang itu kan sudah dikurangi ya. Ada aturan sendiri. Oleh karena itu saya yakin ya teman-teman tetap memegang disiplin itu karena disiplin itu menjadi nyawa juga bagi mereka gitu. Kalau terjadi peningkatan lagi tentu bisnis kita ini akan hancur. Di mana seperti kita ketahui sektor hotel merupakan sektor yang paling dulu terkena dan kelihatannya paling lama untuk pulih kembali gitu. Oke. Beberapa fasilitas hotel banyak digunakan untuk isolasi ataupun untuk karantina gitu. Ada persiapan ke sana nggak Pak untuk teman-teman dari DKI? Kan sudah, kalau itu untuk karantina kan sudah, isolasi sudah jalan ya. Ya persiapan biasa saja, mereka sudah lama menyelenggarakan itu ya. Tentu tidak ada masalah soal persiapan itu. Baik. Pak Iwantono, sebagai informasi kepada masyarakat, ini kan PPKM 3 sudah diketuk palu ya, akan diberlakukan dan juga mungkin masyarakat akan melakukan staycation di sekitar Jakarta. Kira-kira layanan add-on apa saja yang kemudian nanti akan hilang? Misalnya kan ada swimming pool, terus ada karaoke, ada spa juga, itu kan bagian dari layanan sebuah hotel atau package lah yang bisa mereka dapatkan gitu. Layanan seperti apa nanti yang add-on seperti ini yang hilang selama PPKM ini atau selama libur Nataru nanti? Ya itu nanti lihat aturannya, apakah kemudian spa itu ditiadakan atau renang ditiadakan ya. Itu kita lihat nanti peraturan dari gubernur ya, yang mengenai itu ya. Saya sendiri belum tidak hafal persis ya satu persatu mengenai itu ya. Tetapi intinya ya jangan terlalu ketat, nanti menyebabkan kita sulit, jangan juga terlalu longgar sehingga nanti menyebabkan pandemi tidak terkontrol. Jadi kombinasi yang optimum itulah yang saya kira perlu dipikirkan bersama ya. Oke, baik. Padahal baru dibuka kemarin Pak, akhir Oktober sampai September beberapa swimming pool dan juga water park sudah boleh aktivitas kembali. Ternyata nanti di libur akhir tahun ini harus ditutup kembali. Tapi apa usulan dari teman-teman PHRI DKI Jakarta perihal tadi teknis aturan yang ada di lapangan gitu, agar kemudian ketika bisa didengar oleh stakeholder, bisa aturan itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dari sisi bisnis dan juga masyarakat nih yang juga membutuhkan layanan atau fasilitas tersebut. Karena memang mereka juga ingin menghabiskan waktu liburan gitu, staycation di Jakarta. Ya, jadi yang paling utama itu jangan terlalu kaku dan jangan juga mencari-cari kesalahan. Seringkali aturan kaku nanti orang sudah jumlahnya sedikit, misalnya ya, datang petugas oknum kemudian melakukan tindakan yang
terlalu represif, itu tamunya jadi takut datang. Jadi orang jadi takut datang, ya. Jadi jangan terlalu over, ya. Dan tentu penegakan hukumnya juga jangan mencari-cari, ya, mencari-cari kesalahan yang kemudian ujung-ujungnya nanti ada moral hazard di situ. Ini yang sebenarnya kita hindarkan. Kenapa demikian? Karena kan hotel ini kan memang sudah sangat susah. Restoran juga demikian, tapi restoran sekarang mulai dibuka gitu ya, lebih baik gitu ya. Tapi ini sudah lama hotel ini menderita gitu ya. Oleh karena itu cara yang paling bagus untuk menolong hotel itu adalah mendatangkan tamu. Ya, yang lain-lain itu akan lebih banyak bunga-bunganya. Tapi mendatangkan tamu itu yang paling utama. Mau ditolong kayak apapun, kalau tamunya nggak ada juga tidak ada income. Oleh karena itu screening terhadap datangnya tamu, terhadap demand ini jangan dilakukan secara kaku dan overdo. Yang itu menyebabkan kita akan sangat sulit ya. Kalau kondisi tahun 2021 masih terus berlanjut sampai 2022, di mana secara finansial sebenarnya kan sudah minus kita ini. Itu berbahaya nanti kalau minus lagi tahun 2022, bisa-bisa berhenti beroperasi hotel-hotel itu. Kita harapkan bisa kemudian teknisnya menyesuaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwantono, dan juga kita masyarakat, ya kalau di Jakarta gimana lagi mau refreshing kalau misalnya bukan di industri, Bapak dan juga teman-teman. Kita harapkan bisa kemudian menyesuaikan satu dan sama lain, dan masyarakat juga harus tetap prokes. Terima kasih Pak Iwantono sudah berbagi informasi, semoga bermanfaat untuk pemirsa Halo Indonesia. Terima kasih. Salam sehat Pak. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.